sih ya disebutnya itu sesepuh di sini gitu, istilahnya seniornya dari kita. Apa sih yang mendasari kenapa sih Bunda tuh aku pengen gitu? Terus Kenapa kan masih banyak masuk ke Raudo kan dari sekian banyak TK di Purwakarta gitu ya. banyak TK Iya, kenapa Bunda itu tertarik sama Raudo? Gimana ini cowok? Ini mah pengalaman Bunda, kita kan sharing aja nih buat kita kaum junior. Sebenarnya sih karena memang awalnya di Rudong itu kan awalnya bukan ngajar di TK-nya ya, hanya di lesnya aja. Karena Rudong itu belum buka ya. Sejarah nih. Sejarahnya itu belum ada TK, masih lesan nih di sini setiap siang, datangnya setiap siang jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 4. Nah karena pas TK buka, ya udah nyaman aja di sini dan kebetulan lingkungannya juga udah enak gitu. Selain jadi ibu rumah tangga, terus jadi guru TK juga ya. Iya. Kemarin udah tuh aduh jam terbangnya jauh banget. Sana sini Jangan diragukan lagi ya. luar biasa. Terus Dari tahun berapa berarti belum di sini? Bunda aslinya dari tahun 2016. sekarang udah berarti udah jalan kurang lebih 8 tahun ya Bun. Apa sih bagaimana bicara tentang Raudo nih Bun? Menurut Bunda apa kelebihan di TK plus Raudo ini? Mau anaknya apa? Semuanya. Kita kan Semuanya. sekarang dari kita bedah ya satu-satu dari Ya. anak-anaknya. Oke, anak-anak dulu ya. Sebenarnya anak-anaknya luar biasa ya di sini. Dibilangnya di sini dapat ilmunya, dapat untuk ngasuh anak seperti itu kan Bunda dapat cucu ya, tapi ya sama cucu. Cucunya harus bagaimana seperti itu aja. Kalau untuk teman-teman alhamdulillah wah luar biasa banget kerjaan terus Bundanya di sini ya. Nah untuk kelebihan Berarti kelebihan dari kan terkait dengan kurikulumnya, Kalau- bagaimana kegiatan Nah, belajar. itu. Apa sih yang menjadi ciri khas dari Raudo dibandingkan dengan kan Bunda juga sebelumnya udah mengajar nih di sekolah lain gitu kan ya. Bagaimana nih kan pasti berbeda gitu iklim pembelajaran di Raudo dengan sekolah yang sebelumnya Bunda ajar. Bunda belajar di sana Ini gitu. untuk sharing aja ya. Bagaimana? Jadi di sini tuh dibilang bermain ya bermain. Kita banyak mainnya. Dulunya dianggapnya mainan gitu, main-main Kita doang. masuk ke dunia anak Ya, kita bermain di sini. Cuma saya suka di sini karena kan kita sistem cantol Rudongnya itu ya anak loncat loh, ya anak harus hafalan kartu lah gitu ya dengan menghafal dengan kartu-kartu seperti itu. Nah itu cara belajarnya jadi tidak kaku. Sambil bermain ya Sambil Bun, bermain. ada Jadi ceritanya. anak yang audio, anak yang visual itu semua masuk deh pokoknya dengan cantolan itu. Ya. Terus apa lagi? Udah apa lagi? Tadi kan udah ya terkait dengan kurikulum. Kan dia juga sebagai Wakil kepala kepala sekolah. Atau bagaimana kinerja dari guru-gurunya seperti apa dan bagaimana. Wah, gurunya luar Terkait biasa di sini. dengan ada pasti apa sih gitu ada pelatihan-pelatihan khususnya gitu bagi guru-gurunya gitu. Sejauh ini gitu. Sambil Kopi-kopi. Tadi jawabin tapi mau apa? Iya Bun, mengingat kan sekarang itu kita udah sampai ke penghujung semester 1 ya Bu. Nah dari awal sampai sekarang semester 1 perkembangan anak-anak Yang tahun ini begitu. yang tahu sekarang yang dulunya apakah ada yang nangis-nangis atau bagaimana sampai saat ini gimana Bu untuk Wah, bagus banget. pengalamannya? Sekarang pengalamannya udah ini tahun luar biasa ya. Apalagi sekarang ada mega kelas A ya, kelas A2, A1, A3. Ini luar biasa. Anaknya datang nangis, tiap ketemu datang nangis, gitu nangis, datang nangis, Nanti lama-lama datang ke sini akhirnya tidak nangis. Kita berproses bareng ya Bu. Iya. Jadi jangan dibikin anak udah nangis, kita bikin lagi makin nangis. Ya, biarin aja dia nangis dulu tuh biar kelar nangisnya tidak habis pakai mata. Seperti ada anak bilang, air mata aku udah habis nggak mau nangis lagi. Ya. Tapi apa hasilnya lihat sekarang ya? Lihat Jafri, Mandiri ya. lihat Yuki dan yang kelas siang juga ya lihat luar biasa sih. Udah seberapa penting pendidikan untuk anak usia dini? Jadi untuk Ya, sama terkait usia- dengan tadi kan perkembangan dilihat dari anak yang wow dan kayak gitu berarti sejauh ini gimana sih yang menjadi penting nggak sih gitu sekolah anak-anak itu sekolah TK kan bisa juga kan sekarang anak itu istilahnya ikut lembaga Iya, iya. terus kemudian mereka langsung ke SD
Kalau menurut Bunda penting banget itu masuk TK, karena kan dia harus belajar sosialisasi, nggak hanya cuma bisa bergerak fisik doang, harus bisa bergerak juga dengan materi halusnya udah pakai, terus kognitifnya juga harus ada semua. Yang penting itu bahasa sama sosialisasi, karena itu yang diutamakan anak-anak sekarang itu banyak. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini dan usia berapa sih di TK Plus Raudo Kalau itu menerimanya gitu, dari siswa dari usia berapa? Dari usia 3 tahun. Kalau itu kelompokannya itu berarti kelompokannya kelas apa? apa? Oh, Terus kelas A, kelas B. Nah, kelas B juga jangan mentang-mentang aku udah 3 tahun nih di kelas D. Terus tapi usia dia belum sampai 6 tahun lebih nih. Tapi maksakan untuk masuk ke SD. Emang pasti bisa dengan kemampuan dia bisa baca tulis. Tapi nanti saat di SD apa dia nggak akan down, bisa kelas 2 atau kelas 3 dia pasti bisa down. Jadi jangan memaksakan anak untuk ya bunda-bunda nih ya, kalau yang dengerin yang lihat, jangan memaksakan anak untuk hanya bisa cari skill, karena tidak semua tidak dengan cari skill saja mereka juga bisa masuk SD. Itu persiapan dia masuk SD. Oke, untuk hari ini mungkin podcastnya sebelum ditutup, kasih pesan-pesan Bunda buat Raudo dulu nih. Gimana nih untuk Raudonya? Raudo apa aja istilahnya yang harus kita kembangkan nih di Raudo nih, kayaknya apa yang harus Yang kita harus pertahankan dipertahankan dan kita harus kembangkan dikembangkan. seperti apa? Kalau untuk Raudo sebenarnya sih udah oke banget. Jadi Raudo itu bukan promosi ya sebenarnya. Kalau sudah masuk Raudo pasti nggak keluar dari Raudo. Untuk masuk pertama kali mau ke Raudo males, takut, tapi udah sampai Raudo Kita bermain ya. bareng. Kita main bareng, kita senang-senang di sini. Ya kenapa sih di Raudo itu belajarnya main-main? Memang karena dunia anak itu ya dunia main ya Bunda ya. Jadi tidak semuanya harus dengan belajar. Nggak mungkin anak harus kelas cover nulis, nggak mungkin kelas cover seperti itu. Jadi di Raudo itu dunia bermain ya, Bun. nah untuk guru-gurunya sudah oke banget. Tidak memegang satu kelas saja, tapi bisa memegang semua kelas dan hafal dari kelas cover sampai kelas B itu hafal semua. Ngomongin kekurangan sih ya, sampai sejauh ini bagus-bagus aja sih ya. relatif sih ya Bu, maksudnya Karena kita- setiap tempat itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihan. Ya, dan bagaimana solusinya? betul. Iya. Oke, terima kasih kepada Bunda Titik Kartini sudah datang ke podcast Hari ini podcast Raudo. Raudo. Kalau mau tahu bintang tamu yang lainnya bisa saksikan Saksikan terus podcast ini. podcast Raudo. Tapi sebelumnya kita mau bicarakan bagaimana juara ya. cara mendaftar ke Raudo. Sekarang kita semuanya Raudo juara dulu yuk. Raudo juara. Oke, tadi caranya Jadi caranya gimana? Teman-teman bisa cek follow Instagramnya atau bisa hubungi emailnya Raudo dan juga nomor handphone nomor teleponnya Ini ya kita lihat IG-nya Raudo ya. Nanti ada apa namanya? Ada Google Form pamflet. atau Nanti pamflet kita yang share akan pamfletnya. kita insya Allah kita share di minggu Depan. Kita kasih tahu itunya Raudo ya biar tahu Dibuka ya. aja Bapak di IG-nya. teman-teman boleh di follow. Nanti follow IG-nya Raudo, di sini banyak cerita tentang Raudonya. Apa namanya? Raudo